yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan 2.000, bahkan 1.000, bahkan miliaran dari pencinta satwa di seluruh tanah air Indonesia ini, Son. Karena bintang tamu kita sangat spesial ya hari ini ya. Tadi kata karena apa tadi? Kepleset dikit tadi. Kepleset dikit tadi ya. Kita agak binatang satwa sedikit lah agak tadi satwa ya. sedikit. Benar, ya kan? karena Karena bintang tamu yang kali ini maksudnya selain itu adalah best friend kita gitu ya. Soalnya maksudnya ini adalah pencinta hewan gitu ya. Pencinta hewan dan pencinta satwa. Yes. Gitu. Dan kemungkinan salah satu yang top of the topnya ini ya untuk Top of the top, Son. Iya, karena hewan-hewannya sangat langka ini. Benar. Sangat Tony langka. Stark-nya Bandung nih San katanya. Son. Katanya dia. Bruce Wayne tadi. Kan Bruce Wayne dia gak suka DC katanya. Oh, iya, Bruce Wayne iya, saya aja iya, deh kalau iya, gitu iya. gimana gitu kan. Oke. Boleh. Jadi bintang tamu kali ini itu juga sering banget di request juga sama para penonton gitu ya. Karena kita sangat mencintai satwa juga Son sebenarnya kan. Saya sebenarnya dari kecil itu sangat menyukai satwa Son. Apa iya? Benar. Apa emang? Kucing. Semut juga saya suka semut. Dulu saya suka kerjaan saya dulu waktu kecil tuh kayak mancing-mancing semut pakai itu, tahu gak sih yang di lubang-lubang semut? Abis itu Iya kan? dilombain kan sama lu kan? Enggak dong, Iya kan? enggak. Dikawinin kan. Gue dulu mikirnya tuh dikawinin, Son. Yang ada dua semut diginiin lu tau gak sih yang saling mencapit satu sama lain. Padahal diadu aja. Gue kira tuh dikawinin dulu. Ya namanya belum teredukasi gitu ya. Soalnya maka hari ini kita akan banyak membahas tentang edukasi tentang hewan, Son. Bener banget. Walaupun objektif pertamanya dari selesai podcast ini kita harus best friend dengan orang ini. Son. Yes! Ini dia Asyad Ahmad. Selamat datang Bang Asyad. Terima kasih. Wah, luar bro. biasa. Ya. Gimana? Apa tadi perjalanan gimana ke sini? Lancar. Lancar ya? Udah di Jakarta. Benar. Ini emang dari kemana lagi di Jakarta gitu ya? Iya, lagi di Jakarta. Benar. Siap-siap buat podcast di sini. Siap-siap buat podcast di sini. Iya. Atau Valentine mungkin gitu ya. Iya, bisa juga. Kebetulan hari ini shootnya H+1 setelah Valentine ya kebetulan. H+1 setelah Valentine Yes. kebetulan. Kalau ente kemarin Valentine ngapain, Son? Adalah kerjaan masih kerjaan. ada kerjaan ya. Married to the work ya. Married to the fokus work. dulu ya Benar. kan. Karena mencintai seorang wanita tuh setiap hari ya, bukan hanya Valentine aja soalnya kalau buat saya terutama gitu. Benar, Ya benar. gitu ya. Selamat datang Bang Asyad, terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih. Udah Jauh-jauh. meluangkan waktunya untuk datang ke sini gitu ya. Gue sebenarnya punya interest yang sangat tinggi nih terhadap hewan gitu. Oh iya. Jadi kali ini kita ngomong banyak tentang hewan. Boleh. Siap ya? Gas. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih eksperimen hewan tergila di dunia? Apa tuh? Nah, gue ada sebuah cerita nih tentang eksperimen yang menurut gue ini sangat mind blowing sekali. Apa tuh? Namanya adalah eksperimen Chimera. Chimera. Chimera atau itu adalah penggabungan antara hewan dan manusia, Son. Ya mungkin kayak ini ya, anime-anime nih ya. Kayak Fullmetal anime. Alchemist. Iya. Ada ya? Chimera ada juga di Fullmetal anime. Hunter Alchemist. x Hunter. Hunter x Hunter. Iya. Iya juga tuh. Oh iya bener. Iya, Gua semut nonton Chimera, semut Chimera kan? Semut Chimera. Iya. Itu Hunter x bukan Hunter. di Demon Slayer ada ya? Si Demon Slayer lagi solo leveling. Ada juga. Ada juga di solo leveling. Ada juga. Gua nggak nonton tapi itu. Oh lu gak nonton Oh, ya? oke. Harus nonton sih. Jadi ceritanya apa? Project Chimera ini itu adalah project penggabungan antara manusia dan hewan, ya kan? Yang udah dilakukan itu kepada babi. Oke. Jadi kalau project ini berhasil, project ini itu akan memberikan kontribusi luar biasa kepada manusia karena salah satu masalah dari hidup kita ini itu adalah kekurangan donor organ, Son. Bener gak? Iya. Kalau lu ada yang rusak ginjalnya misalnya atau apa, lu mesti ngantri dulu. Iya benar. Ya kan karena harus ditransplantasi Dari oleh orang. manusia gitu kan. Iya. Kalau program ini berhasil, lu bisa transplantasi dari hewan, Son. Wow. Dari hewan. Nah, ini projectnya itu udah dijalankan kepada babi. Alasannya kenapa pilih babi gitu ya? Walaupun itu haram, astagfirullahaladzim Karena gitu paling ya. enak kali ya. Enggak dong. Itu untuk Anda aja. Oh, Kita oke. berdua enggak ya, Bro. Iya. Ya, Astagfirullah. Sahabat Tiljana ini, Son. Harus diolah pokoknya Harus di diolah. ending ini, ingat ya, objektifnya di ending ini bukan engagement, Bukan view best juga, friend, bukan view juga, tapi bukan. best friend dengan Bang Iya. Asyad gitu ya. Ingat Gak apa-apa yang baik-baik. nonton kita bertiga doang gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, Gak apa-apa. tiga gak apa-apa, Gak ya apa-apa. kan? Gak apa-apa banget. Jadi Iya. apa namanya babi itu dipilih karena ternyata ukuran organ dari babi itu yang paling mirip dengan manusia. Oh, I see. Oke. Salah satu ya. Yang pertama, yang Iya. kedua babi itu sangat mudah untuk dibesarkan. Jadi Oke. cepet gitu dibesarkannya. Jadi eksperimen ini itu adalah menyuntikkan stem cellnya manusia ke embrio hewan. Jadi embrio babi gitu ya, itu disuntikan stem cell manusia. Yang pertama
babi itu kan maksudnya di setiap genetik hewan itu kan pasti punya kayak instruksi gitu kan. Instruksi misalnya nanti bikin jantung ya pas udah lahir, ada instruksi. Nah, instruksinya itu dipotong menggunakan teknologi CRISPR namanya. Oke. Dipotong menggunakan teknologi CRISPR, abis itu di replace pakai stem cell manusia sehingga instruksinya yang tadinya misalnya bikin jantung yang ukuran segini, yang seperti ini itu diubah. Oke. Jadi bikin ginjal misalnya gitu, yang ukurannya ukuran manusia. Yang mirip manusia. I see. Isinya Oh. sel-sel manusia, Iya, ya kan? Gokil. Jadi nanti kalau misalnya dilahirin, ginjalnya bisa ditransplantasi ke orang, Son. Iya Ya kan? Jadi bisa bukan hanya untuk makan gitu nanti ujung-ujungnya gitu, tapi bisa didonorkan kepada manusia juga gitu loh. Setelah digunting, terus habis itu dimasukin stem cell manusia, habis itu ya udah nanti akan dimasukkan lagi ke dalam indukannya, nanti dilahirkan. Rencana itu seperti itu project Chimera tuh. Iya. Tapi karena banyak perdebatan tentang etik dan moral, nggak bisa dijalankan sampai lahir, Son. Oke. Jadi eksperimen ini itu baru bisa dijalankan tuh di atas cawan Petri doang. Oke. Dan itu pun maksimal cuman 28 hari doang, Son. Bolehnya. Jadi boleh bertahan selama 28 hari aja di atas cawan Petri. Nggak boleh dilahirin karena ada ya ethics dan moral tadi itu gitu loh. Maksudnya ilmuwan merasa kalau misalnya stem cell dimasukin ke dalam embrio, itu dia udah nggak bisa ngontrol lagi si stem cellnya itu. Takutnya nanti nyelip-nyelip ke otaknya babinya sehingga babinya mungkin jadi punya emosi. Jadi berpikiran seperti manusia misalnya atau apa. Nanti gimana kalau misalnya itu emang berpikiran seperti manusia atau bertingkah seperti manusia, apakah harus diberikan hak yang sama? Benar. Iya kan? Jadi moralnya itu di situ. Tapi udah berhasil, Son. Udah lumayan berhasil membentuk ginjal at least 50 sampai 60% ginjal utuh seperti manusia tuh udah bisa. 50 sampai 60%. 50 sampai 60% diperkirakan. Udah setengah jalan tuh. Udah setengah jalan. Iya, tapi maksimal cuma 28 hari di atas cawan Petri doang, udah nggak bisa dilahirin. Kalau misalnya berhasil gila banget deh. Iya sih, Oke. itu bisa nyelamatin banyak nyawa orang juga. Cuman balik lagi ke etik sama moral sih. Benar gitu sih. Gila keren sih. Cuma gue pernah denger ya, gue pernah diajarin waktu di kampus sumpah. Jadi makanan yang paling enak gitu kalau untuk satwa ya. Babi. Astagfirullahaladzim Ke situ sih Anda. emang. Jadi Astagfirullahaladzim karena Anda. dibilangnya katanya seratnya itu paling banyak dibilangnya. Ya kan seratnya paling banyak. Dan makanya itu yang bikin enak kata dia. Nah tapi ada lagi satu yang lebih enak lagi. Apa itu? Maksudnya yang lebih banyak seratnya lagi. Manusia bukan? Iya lagi. Sumpah. Gue dikasih tau sama dosen di kampus itu sumpah. Manusia sih Sumpah. jadi. Iya. Gitu ya. Jadi anggapannya yang mirip makanya sama babi, mungkin karena itu juga dipakai juga kan ke eksperimen itu karena mirip banget sama manusia gitu organ-organnya ya kan. Iya. Gokil Gila sih, tapi kalau misalkan kayak kita bisa produce hewan ternak tuh bukan cuma buat dimakan, lu kebayang gak sih? Iya, untuk transparansi itu ya, untuk transplantasi. Iya, transplantasi. Transplantasi. Jadi Organ, ngeri sih. iya kan, jadi Iya. kayak sekarang kan orang kan banyak kayak misalnya, wah ginjal gue gagal ginjal misalnya. Cuman orang kaya gak sih yang bisa dapat transplantasinya? Iya. Sekarang ya kan? Iya kan? Kalau enggak ngantrinya ya parah Antrinya ya. gila banget Maksudnya gitu loh. mahal juga pasti sih. Iya, dan mahal sekali harganya gitu loh. Iya kan? Biasa juga yang jual ginjalnya yang butuh untuk beli iPhone gitu ya. Itu dia. Itu dia. Itu gendernya pasti laki, Son, kalau kayak gitu, Son. Karena kalau wanita beda lagi ya. Beda lagi. iya, Maksudnya iya. jual skill. Iya, kalau wanita yang jual sedih skill. udah ginjal dijual, iPhone-nya dikasih ke orang. Nah, itu dia, itu yang miris. Benar. Itu eksperimen tergila menurut gua sih. Dan juga ada yang gua tahu eksperimen tergila ya. Salah satunya itu waktu tahun 1980-an kalau nggak salah. Jadi ada kera yang kepalanya dipindahin kepalanya itu ke kera lain. Oh, gua tahu tuh. Iya kan? iya. Dan keranya itu yang si kera A ini, kepala kera A ini bisa menggerakkan badan kera B Kerabe ini. gitu. Iya. Pas dipindahin dia bisa ngerakin beberapa menit tapi akhirnya mati gitu meninggal. Iya. Tapi itu Anjir. gila sih, nyiksa banget sih. Kebayang sakitnya mereka. Jadi kayak Gila. kepalanya monyet A Iya, ditaruh dipindahin. ke tubuhnya monyet B. Betul. Iya kan? Iya kayak gitu. Iya, itu salah Pernah. satu eksperimen yang gila banget. Gua Dan kita udah pernah bahas juga di sini. berhasil tapi cuma bentar ya. Berhasil tapi Iya. cuma bentar. Begitu Iya. dijahit, disambungin saraf-saraf gitu, monyet itu bisa ngegerakin badannya itu si monyet B itu kan. Iya. Kepalanya monyet A tapi ngegerakin tubuh monyet B Iya. dalam beberapa menit aja. Tapi bisa gerak gitu, dia bisa gerak terus juga kepalanya bisa gerak lagi, bisa ngelirik kayak gitu-gitu. Iya, Jadi bisa ngelirik-lirik bener. Iya. Walaupun dia geraknya nggak sempurna ya. Gak sempurna tapi dia bisa ngontrol, ada pergerakan Syarafnya gitu. nyambung lah gitu Sarafnya ya. nyambung lagi, iya. Iya, Tapi anjir. setidaknya itu ada sedikit bukti bahwa bisa ternyata. Bisa ya. Iya kan? Kalau dikembangin lagi lebih jauh mungkin
mungkin berhasil 100%. Cuman Walaupun ngelawan moral kan pasti. iya betul. Ngelawan Selalu moral ya, sih juga selalu masalah etis ya. etis tadi. Heeh. Etika. Yang gue tahu yang ini namanya eksperimen Project Lazarus ya. Project Lazarus. Lazarus. Nih ada yang mungkin di kitab gue doang nih kayaknya nih Lazarus ini ya. Iya kan? Arsyad no comment. Jadi kan waktu itu ya kan Yesus yang menghidupi orang gitu kan namanya Lazarus ya kan, makanya dia pakai namanya project ini. Oh, oke. Ini di ilmuwan ini namanya Robert Carnish ya kan, dia dari California ya kan, dia salah satu ilmuwan dah di Universitas California itu. Dia ini obsesi banget sama ngehidupin makhluk hidup yang udah mati gitu lah. Oh. Ya kan, obsesi banget. Jadi dia ngelakuin eksperimennya itu, prosedurnya itu dia pakai anjing, 5 anjing Fox Terrier. Gitu kan, 5 anjing itu dinamanya Lazarus banget. Lazarus 1 2 3 4 5. Iya biasa Gitu. tuh kalau di lab kayak gitu. Ya kan. Jadi di mati dulu lah gitu secara klinis gitu ya. Ya kan sampai jantung mati. Berhenti. Kata lu dicek katanya enggak ya? Enggak, dia pakai gas nitrogen ternyata. Oh, pakai gas nitrogen. Pakai gas nitrogen. Bukan gas yang tabung pink Oh. itu. Bukan. Bukan. Warnanya bukan pink waktu itu ya soalnya. Bukan. Ya terus. Itu nitrogen juga isinya. Iya. Iya. Udah ya. Udah. 2O sama. Udah. Iya. Oke. Nggak, tapi ini sengaja gitu kan. Abis itu udah selesai, ya kan. Abis itu dia ini taruh di kayak di papan gitu, di atas papan, jungkat-jungkit yang khusus gitulah. Oh. Jadi dia itu percaya kalau makhluk yang mati itu cuma karena peredaran darahnya nggak jalan aja gitu, Oke. nggak nyampe ke organ aja gitu. Jadi itu kenapa banyak yang mati gitu kan. Jadi kalau itu di peredarannya dilanjutin, kemungkinan besar hidup lagi. Oh. Dia percayanya kayak gitu, ya kan. Terus ya udah tuh dia pakai jungkat-jungkit itu, habis itu disuntikin pakai kayak Adrenalin shot. bener, adrenalin, stimulan sama pengencer darah. Oh. Disuntikin itu 5-5-nya tuh. 1-3 gagal sih. Keempat kelima berhasil. Berhasil. Hidup lagi. Hidup lagi. Bener-bener hidup lagi. Nah kalau yang keempat ini dia hidup tapi kayak rusak parah dia otaknya. Habis itu buta apa segala macam. Habis itu berapa menit kemudian mati ya kan. Tapi yang kelima itu berhasil juga dia. Berhasil maksudnya otaknya agak rusak emang ya kan, permanen. Tapi dia masih bisa makan. Oh, masih bisa beraktivitas apa segala macam gitu. Gila Tapi banget sih. akhirnya balik lagi masalah etis ya. Akhirnya di-cut sama Universitas California. Oh gitu. Dia dikeluarin dari situ karena masalah etis. Ini jadi jelek lah akreditasinya apa segala macam ya kan. Gitu ya. Oh iya. Terus masih ada lanjutan lagi bang. Apa tuh? Jadi itu kan tahun 1930-an ya. 1940-an setelah dia keluar dari California itu, dia obses buat hidupin manusia. Oke. Wow. Manusia tuh. Ya kan udah manusia, dia pengen Soalnya di hewan tadi udah berhasil gitu ya. berhasil sebenarnya, cuma gara-gara di-cut aja ya kan, berhasil. Habis itu ke manusia nih. Dia ngubungin narapidana yang kena hukuman mati. Oh. Hubungin narapidana, dan narapidana itu Thomas namanya ya kan. Itu udah setuju tuh buat jadi volunteer lah. Oke. Karena dia hukuman mati itu dimasukin ke gas gitu eksekusinya. Oh iya. Ya kan, digas. Jadi dia udah setuju. Setelah digas, ya lo lanjutin lah hidupin gua gitu kan. Iya. Tapi dia penjaranya gak setuju. Oh sayang banget. Jadi Oh, takutnya jadi pas dia hidup lagi ternyata berhasil. Jadi penjara itu takut berhasil gitu. Berhasil, abis itu hukumannya selesai gitu. Jadi dia dibebasin kan, mau gak mau kan. Karena kan dia udah jalanin hukuman. Iya. Itu ditakutin penjaranya. Nah, itu udah gak jadi. Iya, ntar kalau berhasil wah bisa hidup lagi, bebas, jadi bebas kan. gitu. Hukumannya udah dijalanin tuh. Iya. Hukuman Madrid. Sama ini sih apa yang Dolly, lu pernah denger sih yang Dolly? Belum. Eksperimen Apa tuh? Dolly. Yang mana tuh? Yang cloning. Jadi dulu sempat ada eksperimen, ada domba namanya Dolly ya kan. Itu di cloning gitu. Oke. Jadi domba yang sama diambil gen-gennya terus dimasukin ke indukan baru. Lahir domba yang sama. Sama persis. Berhasil Cloning. iya. Wow. Sempat berhasil loh waktu itu. Baru denger tuh yang Dolly itu. Dulu terkenal Emang taunya banget. Dolly yang apa emang? Oh. Nggak tahu yang mana. Tahu ya. Tahu. Baru dengar itu Dolly ini. Baru tahu tuh Dolly yang Parton. itu. Dolly Kirain ada yang Parton. ini gitu Oke. kan. Ada Dolly yang mana lagi, Parton nggak tahu. maksudnya Alsyad ya. Tenang, gue belain bang, gue sapuin pokoknya. Tenang. Gak ada Nggak tahu yang jebak-jebakan mana untuk tuh. Alsyad hari ini. Aman, ya. aman. Semuanya gue sapuin pokoknya. Itu. nyapu Gue nyapuin buat Alsyad ya, nggak usah, tenang aja. Ya kan? Jadi apa ya gitu, itu dulu heboh banget dibahas sama semua orang dulu karena domba bisa di cloning. Jadi cuma identik ya? Cuma bisa hidup sebentar. Oh, oke. Cacat soalnya. Cacat domba. Iya. Iya. Itulah balik lagi ke masalah etis makanya, karena mungkin binatangnya tersiksa karena cacat itu. Jadi balik lagi ke etisnya itu. Kasihan kan. Menurut lu kalau misalnya manusia bikin eksperimen untuk, maksudnya tentunya untuk manusia sendiri gitu ya, tapi menggunakan hewan, menurut lu gimana? Ada batasan sih. Kayak sekarang kan untuk produk kosmetik
udah Iya. banyak yang untuk tidak memakai hewan Hewan. sebagai eksperimen gitu. Iya. Karena kita kan nggak tahu apa yang dilakukan di lab ya. Iya. Sekejam apa, sekeji apa demi untuk researchnya itu, untuk penelitian. Gitu. Sekarang sudah mulai berkurang gitu. Tadi balik lagi ada salah satu organisasi yang buat memantau itu semua, salah satunya PETA. Oh iya. Kayak gitu. Oh iya, Jadi, PETA. Ada PETA gitu. Jadi yang memantau itu semua apakah ini etik atau enggak? Etis atau enggak? Karena kan maksudnya banyak terjadi ini ya, maksudnya bentrokan ya antara manusia sama hewan kan sebenarnya kan. Apalagi di hutan, misalnya manusia banyak yang nggak bisa ini harus terpaksa tinggal di hutan sehingga Iya. bersinggungan dengan hewan. Ya, Terus habis itu kejadian hewan masuk ke desa dan lain-lain ya kan. banyak. Yang bikin ya rakyatnya pasti merasa kayak yang salah hewan ya gitu. Padahal enggak, sebaliknya. Menurut lu siapa yang salah? Manusia apa hewan? Manusia dong yang punya akal, harusnya kan berpikir. Iya nggak sih? Kita kan punya akal, derajat kita lebih tinggi. Harusnya kita mikir kenapa ini bisa terjadi gitu. Kalau misalkan ada harimau yang turun ke pemukiman, pasti ada alasan gitu. Apakah hutannya sudah berkurang habitatnya? Kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Atau nggak mungkin hewan ternak yang ada di perbatasan antara desa dan hutan ini menarik predator ini untuk datang, karena kan baunya bisa ketiup angin sampai ke hutan gitu. Sedangkan Iya. harimau yang lapar Bau bau apa domba kayak bau hewan-hewan ternak gitu. bau Kalau hewan misalkan ternak. ketiup angin ke hutan, kan harimau mencium kayak mangsa nih gitu. Iya, Pas iya. diikutin taunya Peternakan. punya desa, punya warga gitu. Jadi seharusnya manusia menjaga diri dengan cara ya agak menjauh lah dari hewan gitu ya. Iya, ada emang udah dijelasin sih sama salah satunya Kementerian Kehutanan gitu ya, untuk diedukasi gimana caranya kita untuk terhindar dari konflik antara manusia dan satwa liar gitu. Udah dijelasin Iya, sebenarnya, iya, cuman kan ada orang yang tidak mengikuti. Bahkan ada yang emang kita agresif ke hewan, salah satunya hewan itu kena jerat gitu kan. Itu kan udah di rumah mereka gitu. Rumah mereka ada harimau korban kena jerat, padahal tujuan ini katanya itu jeratnya untuk babi, tapi kayaknya ke harimau gitu kan. Ya itu kan harus dievaluasi gitu, kok bisa Iya, terjadi iya. gitu. Soalnya kan pasti kayak Kementerian Kehutanan kan pasti sosialisasinya udah merata, udah nyampe semua kan pasti siap kan. Merata, bahkan sampai Harrison Ford aja dengar maksudnya Iya. untuk sosialisasi tersebut. Katanya gitu, katanya. Iya. Sampai orang Amerikanya denger, masa kita nggak denger kan gitu kan? Iya. Benar, Iya, benar. Udah iya, diceramain malah ketawa. Iya. Untuk menghindari konflik, jangan melewati jalur-jalur harimau. Kan di hutan ada beberapa yang dikasih palang, ini jalur harimau, jangan lewat sini. Kayak gitu. Dan dikasih tahu harimau ini biasanya hunting dari mulai sore sampai malam gitu. Jangan ke hutan sore sampai malam, cari siang hari. Sebenarnya udah ada edukasi kayak gitu, cuman kan beberapa warga mungkin nggak ngikutin. Dan Iya, juga iya. ada yang malah berburu ke hutan untuk mencari uang dengan cari berburu harimau karena ada permintaan kayak gitu. Balik lagi orang ini harus edukasi. Karena gue pernah ketemu sama mantan pemburu harimau yang udah pernah ngeburu belasan harimau. Oke. Oh. Iya, dia emang karena ada permintaan itu, karena ada request butuh kulit harimau untuk dijual kayak gitu-gitu, sehingga dia mencari harimau ke hutan kayak gitu-gitu. Dan juga dia udah tahu kayak ini jalur harimau, gue taruh trap di sini, ini jalur harimau, gue taruh trap di sini, dan selalu dapat gitu. Kayak gitu. Berarti kita punya akal kan untuk bisa menghindari kawasan yang ada harimaunya atau jalur-jalur ada harimau, bisa dihindari gitu. Oh iya. Dan juga ada cara-cara kalau kita ketemu harimau harus ngapain kayak gitu kan ada. Kalau ketemu harimau harus ngapain? Kalau harimau yang nggak lihat kita stand still, jangan sampai gerak, karena harimau bisa sadar atau nggak bisa notice kalau ada gerakan, apalagi suara kayak gitu. Jadi kita stand still. Kalau misalkan harimau lihat kita, teorinya itu kita nggak boleh lari, karena yang lari manusia nih pasti kekejar sama harimau. Dan juga harimau menganggap kita lemah lari itu. Jadi kita sebaiknya kalau teori ini, kita kalau misalkan bawa tas atau flanel atau jaket, kita angkat ke atas seakan-akan kita besar dan takutnya pakai suara. Kayak gitu. Biasanya harimau menghindar sih, karena harimau itu yang gue tahu emang dia lebih baik menghindar konflik sama manusia gitu. Kayak gitu salah caranya. Biar mirip sama beruang ya berarti ya? Iya, mirip kayak gitu. Jadi kalau beruang angkat tangan gitu kan. Angkat tangan. Terus Iya. habis itu kayak tang Ya, biasanya atau gitu-gitu. cari suara kayak gitu. Ada rekomendasi nggak suaranya harus suara apa? Suara-suara Nah, besi. Oh, suara-suara besi. Frekuensi tinggi. Biasanya kan kalau yang naik gunung mungkin bawa cangkir besi. Iya, Nah, iya. itu bisa dipukul-pukul pakai sendok. Tang berisik. Gua udah cobain di rumah, emang itu works. Oh, works Oh ya? gitu, works. Dan gue nyobain teknik naik itu harimau gue works. Oh. Jadi kayak kalau gue ngebelakangin harimau, ngeliatin tengkuk kita, itu ada target harimau, dia pasti mengincar tengkuk kita, dia akan ngejar. Tapi kalau kita eye contact, dia lebih takut, apalagi kalau disentak gitu, mundur. Gue udah beberapa kali bikin konten kayak gitu. Oh iya. Gue coba di harimau gue nih, berhasil gitu. Setidaknya gue udah nyobain gitu. Tapi pas lu tes kan tuh dadak, dar nggak bisa tumbler lu murah saudara. Ternyata harus popsicle ternyata minimal. Stanley dong. Minimal tumblernya itu baru kabur. Iya. Kok tumbler hadiah YouTube saya dimakan?
Enggak ada YouTube kan Corsicle bagus. Corsicle itu. Bagus, Itu pasti bagus. kabur harimau. Kabur jauh. Iya. Kalau nggak kabur hadiah dari mana, Son? Yang dari teman mungkin gratisan. Oh. Yang penting ini Gambar yang Oh, iya. mungkin yang nggak ada ketinggalan di kereta mereknya. nggak sih? Apa? Yang ketinggalan di kereta. Sapuin. Oh Dia ketinggalan di kereta kayaknya itu harimau nggak kabur sih. Iya nggak kabur Nggak sih. kabur. Malah datang itu malah Malah datang. datang, Nyariin. kayak Karena bantu nyariin tadi Bantu kan masuk. nyariin, Iya, maksud iya, bahasa iya, bantu iya. nyariin Volunteer, tadi. iya, bantu banget. Iya. Oh saya yang keringetan ini sama. Karena harus nyapuin dia nih ya kan. Yang Benar-benar. mikirnya dinyapuin on the spotnya gitu ternyata ya. Iya, 2 orang disapu. Ya, karena maksudnya predator-predator seperti harimau, beruang itu kadang kalau di negara-negara apalagi Australia ya, itu deket ya sama rumah-rumah warga ya. Gue sering sekali lihat tuh ular di WC. Pernah lihat nggak video Betul. ular di WC? Iya. Kalau di Australia ini dia nggak ada predator puncak kayak harimau atau beruang. Dia makannya kangurunya itu overpopulasi karena nggak ada predator. Paling predator tertingginya ular atau nggak elang gitu. Kayak ini tuh yang di Indonesia rame yang ikan sapu-sapu. Iya, emang Kan jadi nggak ada invasif. predator alaminya kan. Iya di betul. sini Malah dia kan. merusak penghuni asli di Iya. sungai itu. Sumpah gue baru tahu itu aslinya sungai Amazon ya. Iya, Amazon Bukan dia Amerika. Indonesia itu Bukan, ya. bukan. Iya. Banyak banget hewan-hewan atau nggak ikan gitu ya yang dibawa dari luar sehingga invasif ke Indonesia. Jadi spesies alien disebutnya itu. Iya. Itu tuh gila. Salah satu tuh. sapu-sapu. Mungkin banyak orang Indonesia ngira ikan sapu-sapu tuh ikan yang dari Indonesia Karena salah satunya. murah kan. Karena common juga banyak ditemuin gitu loh. Ya. Ternyata dari Amazon. Amazon ya. Ternyata dari Amazon Dan ya. kuat sekali itu kan. Kuat. Dia bisa hidup di air yang kualitas jelek, bisa hidup di air yang oksigennya dikit banget gitu. Bisa hidup. Dan dia bisa hidup di daratan lebih dari 12 jam. Iya. Atau sampai 12 jam. Wah, Beneran, gila lama taruh banget. di darat tuh banyak tuh yang eksperimen gitu tuh. Ya, taruh di darat dia kayak gak gerak gitu dan mulutnya diem. Tapi masukin air Hidup lagi, hidup lagi. Hidup lagi. Ini gila ibaratnya ya. kayak kecoaknya dunia ikan kali ya. Bener. Iya, salah satu Kecoa kan kayak se-indestructible itu kan. bener-bener. Dan iya. dimakan kan manusia juga nggak bisa kan. Maksudnya Nggak karena bisa karena keras dia banget kulitnya. Ya, keras dan juga si dagingnya udah tercemar sama timbal gitu-gitu karena kan semua kita apa gitu-gitu kan. Kemarin sempat ngeliat ini sih liputannya Kumparan kalau nggak salah ya. Iya. Tentang ikan sapu-sapu ini. Katanya ada orang ngelempar jaring tuh sekali ngejaring bisa dapat 20 ikan Bener. sapu-sapu doang Iya. isinya Bener, katanya. bener. Padahal dia nyari ikan yang lain yang bisa dimakan gitu loh. Di Iya. Ciliwung tuh, Ciliwung. Itu di Ciliwung ya? Ciliwung. Oh. Di Ciliwung itu. Jadi katanya kayak cuma setahun doang atau 2 tahun gitu ya. Populasinya naik 20-an kali lipat. Iya, dia bertelurnya banyak gitu. Gak ada predator Satu alami. pos telur itu bisa sampai ratusan ekor. Oh iya. Iya. Dan juga itu tadi dia kadang makanin telur-telur ikan yang emang asli daerah situ gitu, yang asli endemik Indonesia gitu. Makanya jadi invasif, makanya dimusnahkan atau ditekan populasinya karena itu merusak penghuni asli di sungai kita gitu. Iya. Karena dia pemakan segala ya. Dia Makan makan segala. segala kayak gitu. Semuanya dimakan sama dia. Iya, telur ikan juga dimakan gitu. Katanya plastik-plastik juga kadang-kadang suka dimakan juga katanya. Iya, makanya nggak boleh dimakan sama kita karena tadi banyak tercemar. Mikroplastik Iya, di gila. dalam dagingnya ada mikroplastik apa gitu-gitu ya Son ya. Iya. Pecah sih itu. Itu penanganannya gimana ya berarti? Ya itu makanya udah susah kalau misalkan invasif di air karena kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa lihat ada berapa ikan dalam sini, masih ada sisa atau enggak kayak Apalagi gitu. keruh airnya misalnya Bener, gitu ya. bener. Iya. Makanya sekarang udah nggak boleh import ikan-ikan predator dari Amazon, salah satunya kayak misalkan alligator gar, ikan buaya itu kan. Oh iya, ikan buaya. Ya, kayak gitu udah nggak boleh. Terus juga kayak arapaima udah nggak boleh dipelihara karena takutnya ada orang nggak bertanggung jawab lepasin ke sungai sehingga jadi invasif. Oh, Itu ikan sapu-sapu karena itu karena Salah satunya perdagangan ikan hias jadi masuk nyemplung ke sungai kita. Wah, Pecah jadi sih. ekosistemnya bisa rusak ya kalau gitu Rusak. ya. Iya. Yang ikan-ikan asli situ udah bisa-bisa punah nggak ketahuan. Gue pelihara lagi di rumah tadi satu. Jangan dilepasin. Iya. Buat Sebenarnya makan. nggak apa, asal Nggak, jangan karena dilepasin. lumut ya? Iya bener. ini Kalau di bersihin kolam, kolam. iya bener. Kalau di kolam memang ngebantu, asal jangan dilepasin ke got, jangan dilepasin ke Wah, sungai gitu. selesai. Iya, bisa hidup di lumpur juga ya kalau nggak salah ikan Bisa, sapu ya. Bisa. Bisa. Iya, wah Di, gila banget di sih. darat kering aja 12 jam bisa hidup. Iya, ih, Gila sih. Tahan banting banget ikannya. Gitu. parah sih jadi ngerusak Iya. ekosistem ya kalau gitu ya. Bener. Itu harus ada penanganannya sih segera sih. Kalau enggak lama-lama ikan Indonesia Iya, habis. tapi yang nangani selama ini bukan pemerintah, banyaknya volunteer. Volunteer ya? Iya, Sama yang volunteer. creator itu, creator yang Ciliwung itu. Ada ya Lupa kreator gue Ciliwung namanya ya? siapa? Ntar ada nih videonya. Jadi Kita kreator yang bikin khusus buat nyariin ikan sapu-sapu di Ciliwung. ngomongin. Oh, Ada tuh. iya harus disupport nih ini keluarin Masih dari sini. support. Dan ada Iya kan? kreator juga yang bilang bahwa ikan sapu ini kalau dibelah jadi dua gak langsung mati kecuali kena jantungnya. Masa Beneran kuat. Sumpah gue liat Iya. di TikTok ada eksperimennya gitu ya. Dia ngebelah nih kayak badannya gitu, zerat, 2 biji nih. Terus digabung sama dia dijahit, hidup pak. Kuat itu. Hidup. Kayak monster. Gila, udah kayak Buat Frankenstein itu. Hidup. Padahal gue kan video lama banget tuh ngejahitnya kan, kayak dicepetin Cepetin. kan, dicepetin. Tapi hidup.
Anjrit. Gila. Ngeri banget ya. Ini harus ada penanganan dari pemerintah nggak menurut lo kayak gini? Salah satunya udah nggak boleh import ikan-ikan kayak gitu, dan juga pemelihara udah nggak boleh melihara. Sekarang udah nggak boleh gitu, karena dibasmi takutnya ada yang nggak bertanggung jawab ngelepasin ke sungai. Kayak gitu. Udah nggak boleh sebenarnya melihara kayak gitu, nggak boleh. Salah gue Itu mau pelihara satu. tadi. Tolong editor dikat tadi ya. Itu kalau sabu-sabu nggak boleh. Yang nggak boleh ini ikan predator besar kayak alligator gar, kayak arapaima, itu udah nggak boleh. Tapi sabu-sabu masih boleh gitu, asal jangan lepasin ke sungai aja, tanggung jawab kita gitu. Yang udah nggak boleh import itu piranha. Piranha udah nggak boleh. Nggak boleh. Alligator gar, arapaima itu udah nggak boleh. Tapi masih boleh diperdagangkan nggak di Nggak boleh Indonesia? Nggak Piranha ada udah nggak boleh. peraturannya. Iya. Udah nggak boleh sama sekali di Indonesia tuh. Dulu soalnya sering lihat kayak di toko ikan tuh ada Bener. jual Sekarang piranha. udah lama sih, karena itu takutnya lepas ke sungai habis, apalagi piranha. Oh iya. Ikan-ikan kita habis beneran. Jadi yang endemik yang emang berasal dari sungai itu bisa punah gitu. Invasif. Wah, bahaya banget ya. Iya banget. Tapi ngomong-ngomong soal invasif, gue jadi inget tentang perang nih Son ya kan. Ternyata Nah. hewan-hewan tuh banyak yang dipakai buat perang juga. Betul, setuju. Iya kan? Gue tahu beberapa. Bener. Lo tau gak sih ternyata hewan-hewan tuh dipakai juga buat perang. Iya, dipakai buat perang juga. Gue tahu Dipakai buat perang juga. beberapa. Iya kan? Salah satunya ini waktu perang Jerman dia pakai tikus Pakai tikus untuk apa? Buat apa untuk tuh? wabah. Tikusnya bawa penyakit. Oh, buat nyebarin penyakit. Iya, gitu. Jadi tikusnya bawa penyakit, akhirnya dilepasin di satu kota target itu sehingga menyebarkan wabah. Kotanya itu semuanya sakit dari wabah si tikus ini gitu. Jadi plague ya, plague. Iya, jadi plague gitu. Wah, gila banget ya. Kalau gue ada cerita tentang ini apa namanya Project X-ray namanya. Oh, kayak gimana? Project X-ray itu X-ray. adalah atau dikenalnya sebagai bad bomb atau bom kelelawar. Oh, Pernah pernah dengar dengar. Iya, Pernah iya, dengar ya? iya, Jadi iya. ceritanya gini, Amerika pada saat itu nyiapin sebuah proyek untuk nyerang Jepang pasca Pearl Harbor. Dia ngembangin sebuah proyek yang namanya proyek X-ray yang itu ngabisin duit sekitar $2 juta pada saat itu. Wow. Ya kan, yang sekarang worth-nya mungkin udah puluhan juta dolar kalau didolarkan sekarang gitu ya. Itu proyeknya itu adalah menggunakan kelelawar. Oke. Jadi kelelawar itu dikenal bahwa mereka tuh bisa ngebawa beban yang lebih berat dari badan mereka sendiri. Lo tau gak? Iya benar, karena dia bawa buah juga bisa bawa buah-buah yang besar. Iya. Makanan dia bisa bawa besar ya. Jadi kelelawarnya itu diiketin bom naval Oke. yang beratnya itu sekitar 28 gram di badannya. Habis itu kelelawarnya dimasukin ke dalam sebuah tabung ya kan. Tabungnya itu bisa menampung sekitar 1000 kelelawar satu tabung. Habis itu tabungnya itu diturunin suhunya supaya kelelawarnya hibernasi. Rencananya nih ya, nanti dibawa pakai pesawat, terus habis itu dijatuhin. Nah, sebelum nyampe tanah, tabungnya tuh kebuka. Oh, oke. Bakal kebuka, kelelawarnya keluar semua, kebangun gara-gara suhunya mulai hangat lagi kan. Kebangun teret, habis itu pada kabur-kabur tuh, masuk ke rumah-rumah warga, ke bangunan-bangunan ya kan. Kan kelelawar kan kalau misalnya keluar kan misalnya siang atau apa dia kan pasti nyari tempat gelap. Iya benar. Biasanya tempat gelap tuh kan di dalam-dalam genteng, Iya, ya iya. kan, di atap-atap bangunan gitu-gitu iya, kan. Ya udah jadi nyebar tuh 1000 kelelawar saat ke rumah-rumah di Jepang, terus ada timer ya bomnya. Nah, ntar pas sudah pada masuk, bomnya meledak, meledaknya tuh nggak ada suara kan kalau bom naval kan. Iya. Api Jadi ini. kayak nyemburin cairan naval, yang itu cairannya sangat panas terus membakar, pelan-pelan kebakar, set. Ntar pas udah apa orang-orang bakalan nyadarnya tuh ketika kebakarannya udah gede. Oh, Lo nggak? Jadi udah iya, ada di iya, atap-atap iya, nih, iya, kelelawar plam keluar navalnya, set kebakaran pelan-pelan. Kan suaranya tuh kayak suara kembang api doang soalnya bom naval tuh katanya. Yang kecil-kecil itu tadi kebakaran, set pas udah sadar gentengnya ini udah kebakaran Kebakar udah luas banget, udah luas banget kebakarannya dan itu bisa ngancurin area yang besar banget loh. Soalnya pernah kejadian di tahun 1943 lagi dites kan kelelawar ini kan buat project Bad Bomb ini, ada yang lepas kelelawarnya di pangkalan udara Amerika. Terus ya ada yang ke atas barak, ada yang ke tangki bensin dan lain-lain. Itu pangkalan udaranya habis. Habis pangkalan Kebakar udaranya, ya, kebakar habis pangkalan Apalagi udaranya. ada senjata lagi ya yang gampang kebakar. Iya, kebakar habis pangkalan udara. Dan itu cuma beberapa doang yang lepas. Maksudnya nggak kayak 1000 gitu, nggak. Cuma beberapa doang yang lepas. Wow, Bayangin. iya. Apalagi rumah-rumah di Jepang nih. Orang-orang Amerika tahu di Jepang tuh rumah-rumah tuh dari bambu, ya Iya. kan? Kayu. Kalau nggak dari kayu, Iya, iya. kalau nggak dari kertas, ya kan? Iya. Sangat mudah sekali terbakar dong. Tapi sayangnya project ini ya nggak jadi dijalanin karena ada satu buah project yang lebih worth it buat dijalanin. Apa tuh? Projectnya Oppenheimer, Manhattan Project. Oh iya. Manhattan Project. Iya. Jadi akhirnya dialihin dananya ke Manhattan Project. Iya. Gitu. Jadi bad bomb ini nggak jadi ya. Bad Nggak bomb ini nggak jadi, jadi. tapi udah berhasil membumi hanguskan pangkalan udara Amerika di tahun Iya. 1943 gara-gara keteledoran. Iya, Iya. lepas. Iya. Gila. Iya, iya. Lu Kita makan lu main buah. Dota nggak sih? Dota main? Itu Bat Rider dari situ kan nggak salah. Oh, Bat Rider dari situ. Bat Rider Oh, dari yang lempar situ. bom. Iya, oh. Kan skillnya kan? kan sticky napalm tuh. Iya, iya. Ya, ini Oh, namanya iya, napalm. Iya, 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 benar. Naval tuh napalm. Oh,
Kan dia ngelempar cairan-cairan itu kan, Iya, terus iya, habis itu kebakar kebakar lah. kan. Iya, iya. Itu dari situ. Oh, Makanya baru kelelawar ngeh. kan naiknya kan. Iya benar. Iya. Bat Rider. Oh iya. Gokil ya. Baru ngeh. Gila Gokil. banget makanya tuh. Wah, pas gue Gokil. denger gila ini. Soalnya bomnya tuh nggak ada suara yang keras gitu. Iya, Jadi cuma orang kayak nggak kletek-kletek gitu. Iya, orang nggak Api. tahu. Iya. Tahu rumahnya udah kebakar semua satu kampung. Iya, Dan bom napalm tuh udah pernah dijatuhin sekali sebenarnya kalau nggak salah ya. Son, Iya ya. di Jepang. Di Tokyo tuh. Di Tahun Tokyo. 45. 100.000 orang ini Selesai. meninggoy. 60-an kota habis tuh. Tapi bentuknya udah bom. Iya. Ya, bentuknya ada bom itu. Tapi tetap tidak sedahsyat Manhattan Project sekali lagi. Iya. Karena Iya. udah itu ledakan yang gede, abis itu masih Kena ngasihin radiasi lagi. radiasi, ya kan? Sakitnya panjang tuh. Belum mati. Tuh iya lebih matikan gitu. Yang gue tahu, itu yang beruang sih. Watchstack. Watchstack, beruang Watchstack. Beruang coklatnya Suriah itu kalau nggak salah. Enggak tahu itu. Gitu, Jadi di Polandia itu ada beruang yang diangkat jadi angkatan militer. Oh jadi iya. prajurit. Jadi prajurit. Jadi prajurit. Gua Resmi. tahu. Ada kayak angka-angka resminya ada semua. Wow, baru tahu. Gila Gue tuh. taunya beruangnya yang suka berantem sama Habib. Oh, Dia itu. latihan Di Dagestan. Iya, Di itu latihan Dagestan. gulat. Iya bener. Itu latihan gulat. Iya, Tapi iya. kalau untuk perang gue belum tahu, baru denger. Lu, Itu ada lu tuh. kaget sih dengerin. Kaget sih. Gila. Coba ceritain Jadi Son, gimana? di Polandia ini kan. Jadi ceritanya itu sekelompok itulah pasukannya si Polandia. Itu kan lagi di daerah-daerah Iran tuh waktu itu kan. Nah baru dibebasin dari kerja paksanya Uni Soviet waktu itu. Jadi pas mereka jalan lewatin Iran mau balik ya kan. Di situ ketemu bocil gitu. Ketemu bocil dia bareng sama anak beruang. Bareng sama anak beruang yang yatim piatu lah. Nah tentaranya mungkin iseng atau apa. Barter sama kaleng-kaleng makanan. Mau tuh bocilnya. Beruangnya Ya kan? dituker. Beruangnya ditukar sama kaleng makanan. Diambil dong. Diambil anak beruangnya. Habis itu dia udah digedein aja gitu. Tapi di kalangan tentara. Digedein ya gitu. Jadi di situ dia kayak adaptasi gitu lah sama tingkah-tingkahnya manusia gitu kan. Diajarin juga kayak misalnya kayak minum bir apa gitu juga. iya. Minum bir, dikasih rokok. Ada fotonya loh. Ada Oh iya, fotonya. Ada fotonya dia lagi megang botol bir loh. Sumpah. Sumpah. Anjir. Sumpah ada fotonya. Jadi itu diajarin hormat juga. Jadi kalau ketemu perwira itu dia hormat. Hormat. Ketemu perwira Iya. dia hormat. Terus ngikut barisan gitu. Jadi misalnya kayak apel atau apa dia ikut baris. Gua awal ngira itu hoax. Ternyata beneran ya. Ternyata beneran dan ada beneran, patungnya kalau lu ke Polandia. Ada. Oh iya, ada patungnya Dan juga. dia dikuburnya bukan di kuburan biasa, Pahlawan. kayak di Taman Makam Pahlawan Pahlawan dikubur deh. deh. Karena resmi karena jadi kenapa dia jadi prajurit gitu ya. Jadi waktu itu kan udah selesai tuh di Mesir waktu itu posisinya. Di Mesir mau ke Itali buat perang lagi ya kan. Itu kan pakai kapalnya Inggris, militer Inggris. Nah, mereka itu ada aturan militer Inggris itu. Jadi kalau hewan peliharaan itu nggak boleh naik ke kapal. Akhirnya sama mereka ya udah daftarnya jadi prajurit. Makanya itu. Jadi Oh. supaya bisa naik kapal itu lanjut Iya, kita. bukan dianggap hewan peliharaan. Iya, Tapi iya. prajurit ini. Dan sumpah dia beneran di ceritanya itu dia bantu-bantu ngangkat itu loh box-box amunisi gitu yang Pintar itu ya beruang ya. Gila gak? 45 kilo. Harusnya kan 4 orang yang Iya, itu gotong sendiri dia ya. doang. Iya, Terus ke berat. Lu garda mesti depan. lihat sih. Baru tahu nih, baru tahu. Gila ini Gua sampai rumah ceritanya. cari tahu lebih dalam sih. Iya, gokil. Gokil Ada sih. patungnya semua ada. Jadi dia itu setelah selesai perang ya kan, itu bubar, unitnya itu juga bubar. Dia akhirnya dimasukin di kebun binatang Edinburgh. Dikasih rumah di situlah khusus Iya. di Edinburgh. Oh di Scotland berarti. Iya, Oh, di situ iya. dia. Udah sampai masa ininya, selesainya di situ. Gila Wow. itu. Jadi ada fotonya kayak berdiri gitu sama militer-militer dan itu di post sama Ada gua liatnya website resminya, Ada website resminya. sumpah. Ada website resminya. Wow. Website resminya. Dulu kuat banget ya, liar banget orang-orang gila eksperimennya. Jadi yang veteran-veteran Gila. tuh akhirnya setelah perang selesai pada datang ke kebun binatangnya. Dia kan hobinya bergulat juga kan gitu kan. Ya udah datang set masuk yang veteran-veteran tadi ya, gulat sama dia, terus dilemparin rokok lagi, dimakan sama dia. Anjay. Astaga. Rokok Tapi rokok dimakan bukan diisep. Dimakan. Oke. Gitu. Gila banget kayak Iya. orang. Iya, pintar emang beruang pintar sih gue tahu. Cuman sejauh itu sampai jadi prajurit gue baru dengar. Sampai jadi prajurit. Masih ada foto-fotonya. Iya, iya, Di Polandia juga ada patung-patungnya. Iya, Itu iya. Polandia kan sebenarnya kan? Heeh. Dia pangkat terakhirnya iya Polandia. Pangkat terakhirnya itu kopral dia. Jadi kopral. Kopral, Bos. cuy. Iya. Beruang. Mungkin waktu itu pengen naik lagi tapi kayaknya disuruh bapaknya buat udah kamu jadi politik aja deh di Nah. pejabat gitu. Mungkin jadi ya. menteri aja deh, Mungkin. jadi menteri gitu maksud lo kan? Iya, jadi maksud lo itu pasti. Stop di situ pangkatnya. Oh iya, saya juga kalau dipanggil zaman jadi menteri. Iyalah. Iya, benar. Good choice Pak, good choice. Benar, iya benar. Gila banget ya ada beruang bisa maksudnya hidup bersama manusia gitu loh. Iya, kalau misalkan hidup bersama manusia, beberapa di Rusia atau di daerah utara banyak. Iya, cuman kalau sampai jadi prajurit gitu ya, gue baru denger sih. Oke. Keren banget sih. Kayak Gila berarti beruang ini pintar. Iya. Pintar banget, lucu banget. Sampai logo unitnya itu diubah jadi gambar Beruang. beruang megang misil. Oh, iya. Iya.
Gila banget sih. Iya. Soalnya kayak di Polandia kan, berarti kan agak-agak dingin-dingin gitu ya. Itu kayak banyak beruang gitu ya kayaknya ya. Waktu itu kan dia nemunya di Mesir tapi di dekat Iran, di dekat Iran. Beruang Gitu. Mesir itu. Lagi perang kan soalnya. Tapi nggak sampai perang beruangnya. Itu ngikut ngangkat-ngangkat box itu. Itu maksudnya nggak ikut Oh, nggak ikut tembak-tembak juga. juga. Nggak Gitu juga nggak. itu. Nggak. Kalau itu Planet of the Apes kalau itu kayaknya sih. Kalau itu iya beda lagi itu. Seenggaknya Iya, cara iya, bener iya. nembak musuh gitu kan, gue nggak tahu. Tapi maksudnya kan kalau misalnya kita mikir hewan, yang paling pintar kan pasti primata maksudnya. Kalau yang di darat lah at least gitu. Walaupun sebenarnya ya paus lebih pintar kan daripada Iya, primata bener. Paus kan. paling pintar. Ya kan. Tapi kalau kita mikir hewan yang di darat gitu kan primata. Tapi kenapa beruang ya maksudnya yang ini ya? Beruang Yang kejadian otaknya seperti besar ini. juga soalnya bro. Oh beruang otaknya besar sih. Otaknya besar, pintar juga dia. Palanya kecil ya kayaknya. Hah? Palanya kecil kayaknya. Kepalanya Enggak ya? besar, beruang Gede besar, lah. besar banget. Gede palanya aja. Iya. Salah satunya kan kita bisa lihat beruang masuk sirkus kan, berarti dia pintar. Oh iya Walaupun benar. sirkus emang penyiksaan udah nggak ada sekarang, udah nggak Iya, boleh. iya, Cuman iya. dulu pada saat itu beruang masuk sirkus kan, naik sepeda lah, naik di Iya. atas Ah, bola iya lah, lagi. ini berarti pintar gitu. Tapi kalau gajah yang di atas bola tuh beneran gak sih? Bener, cuman kan ya itu. Sirkus tuh trainingnya sangat keras sehingga menyiksa binatang. Lu gak Iya. setuju sama sirkus berarti? Sirkus yang nggak perlu, nggak setuju. Nggak perlu tuh kayak misalkan kayak harimau ngelewatin ring api gitu forward gitu kan. Gua nggak setuju. Tapi kalau misalkan animal show yang cuma ngeliatin kayak ini ketangkasan harimau nih, lihat harimaunya naik batang pohon gitu ya, di atasnya ada daging, itu setuju karena emang representasi dia di alam liar kayak gimana. Dan itu emang sifat alaminya gitu, masih oke. Iya, Cuman iya. kalau misalkan kayak beruang atau nggak gajah naik di atas bola gitu forward gitu, karena bukan alaminya kayak gitu. Karena- Edukasinya nggak dapet. Latihannya se-ekstrim gitu. Maksudnya kayak Ekstrim. itu kan anggapannya hewan ya. Ibarat manusia nih yang di sirkus ya. Itu gue pernah denger trainingnya itu mesti dari kecil pak. Iya, bisa dikit. Lu nggak bisa kayak tiba-tiba lu udah gede apply jadi main di sirkus, itu nggak bisa. Itu udah ada sekolahnya Itu khusus ini kalau manusia. manusia. Oh, oke. Ibarat manusia yang bisa, maksudnya punya akal mikir apa segala macam aja, mesti dari kecil banget. Oh. Dan dia bertahun-tahun. Dan bukan kayak ini loh, bukan kayak oh lu bisa main semua di alat sirkus itu. Satu sirkus itu lu bisa main semua, enggak. Lu cuma bisa satu doang. Fokus gitu ya. Fokus ada. satu doang. Misalnya kayak apa ya? Mungkin yang terbang-terbang apa segala macam. Yeah. Udah, lu dari kecil sampai gede itu doang. Fokus itu doang. Lu Biar nggak ada spesialisasinya, Spesialisasinya maksudnya kan. Iya. harus. Jadi lu nggak bisa main beberapa alat itu, nggak bisa. Sadis, Pak. Gak bisa kayak denger-denger kayak ngelempar bola lebih seru. Saya mau mulai belajar lempar bola nih, misalnya itu gak boleh ya. Nggak bisa, mesti jebret reinkarnasi dulu dari kecil lagi baru bisa tuh. Oke, mungkin anaknya bisa gitu ya maksudnya. Iya. Ya. Tapi emang maksudnya di sirkus tuh banyak ini ya, penyiksaan-penyiksaan terhadap hewan gitu ya. Biasanya kalau sirkus emang agak kayak gitu sih. Karena gitu. dia emang kita kelihatan dari dia cara memperlakukan ke hewan gitu ya, kayak menyiksa hewan demi profit, demi komersial gitu, udah nggak bener juga kan kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi mending manusia aja yang disirkusin ya. Iya, kalau sekarang kan iya, karena kan Enggak, dua-duanya gue belain. kalau misalkan itu kan sirkus itu emang kalau ada orang yang kayak tadi spesialisasi mau jadi sirkus ada jurusannya dan Ada, emang kalau ada, dia ada. pengen boleh gitu. Iya, Kan iya. mesti berjalan sekarang gitu. Sirkus yang jadi emang nunjukin keahlian dia masing-masing, yang kayak cannonball atau enggak yang dia Iya, gantung iya. kayak gitu kan masih ada di sirkus kan. Iya, ya nggak apa-apa kalau emang dia mau gitu. Emang ya. dia mau dan emang dia punya keahlian di sana gitu. Daripada nggak kepake keahliannya kan gitu. Tapi Saya- mungkin ngelatih hewan tuh orang banyak yang mikir kayak ya udah sticks and stones aja. Kayak kalau lu bagus gua kasih reward, Ya, kalau lu reward and salah punish. saya punish, saya hukum. Iya, emang kayak gitu. Carrot and stick. Emang harus kayak gitu? Emang harus kayak gitu. Carrots and sticks Stick and maksudnya. stone dua-duanya dihajar dong. Iya, salah. Carrots and stick and carrots. Ya, Stick and carrots bukan stick and stone. Dua-duanya zong tuh Lupa gua iya. Reward and punishment. Reward and punishment maksudnya itu, ya Benar kan? kayak gitu. Emang harus kayak gitu ya? Harus hewan kayak gitu. Dia biar ngerti, oh yang gue lakuin ini benar, gue dapat hadiah gitu. Oh kalau misalkan gue dipukul berarti gue salah. Dari sana sih basic banget gitu. Cuman kan ya kalau sirkus kadang penyiksaan terlalu parah gitu. Kalau zaman dulu kan sirkus itu kan tour kan. Mereka binatang ini di kandang kecil, keliling-keliling kemana. Dan cuman keluar kandang untuk sirkus tadi gitu. Kayak gitu. Jadi dia nggak punya hak buat jalan-jalan untuk refreshing gitu. Kan dia kan punya hak buat apa ya? Nunjukin naluri alaminya gitulah. Oh iya Gitu. benar. Sekarang Oh, udah itu kan makin, ada. makin aware sih. Topeng monyetnya jarang banget gue lihat. Udah nggak boleh karena topeng monyet juga pasti sama animal defender atau enggak komunitas hewan pasti di Langsung di ini ya, dicegat ya. nggak boleh gitu. Kalau kayak apa kuda gitu gimana bro tuh yang kayak disewa-sewain untuk jalan misalnya. Kalau Kadang-kadang kuda kita kasihan emang juga dia tuh. anatominya emang untuk tunggangi. Iya betul. Kita juga sih. kan sunnah Rasul juga naik kuda.
dan Benar berpanah. Sudah kan. Yang nggak boleh itu iya, biasanya benar sekarang juga. yang nggak boleh itu gajah. Sekarang Iya, lagi iya. lagi ada campaign di Indonesia dan udah nggak boleh gajah ditunggangi gitu. Soalnya kadang-kadang gue kalau ngelihat kayak misalnya ada kuda gitu, kudanya maksudnya bukan kuda yang bagus dan maksudnya keker Yang gitu gede, ya. ya. Enggak, kayak kadang-kadang kayak kudanya lemes atau apa gitu, gue kayak kasihan kadang-kadang. Iya, kecuali kalau emang kalau perawatannya nggak layak ya emang kasihan. Tapi Iya, kalau iya. misalkan dengan perawatan yang layak, Nah, oke-oke apalagi aja. oke-oke sebenarnya. aja kudanya udah. impor dari Kuda dan Jerman unta gitu masih bisa tunggangi. Kuda Arab mahal, kuda Arab. Iya, kuda Arab. Bukan kuda Kuda-kuda Jerman, Eropa mau. juga mahal. Kuda Jerman BMW itu, kuda Jerman tuh. Mana sih kuda Jerman? Kuda mahal. Itali, Ferrari. ya. Mana sih kuda dari Arab yang kuat. Oh, Salah iya, satunya iya, mahal karena tuh. gurun ya. Jadi Iya. strong dia. Emang untuk ditunggangi ya kalau kuda Iya, ya kuda dari dan zaman dulu. unta yang bisa ditunggangi gitu. Yang oke tunggangi. Kalau gajah enggak ya? Enggak. Tapi Gajah- bukannya kayak gajah kan kuat badannya gede, gue beratnya paling berapa sih? Nggak bakal ngerasa dia Iya, misalnya. kalau untuk jangka panjang di tiap hari kerasa juga. Gitu ya? Iya, kalau misalkan dia besar emang besar berapa ton gitu dan kita cuma berapa kilo. Kalau untuk bentar nggak apa-apa, nggak ada ngaruh. Tapi untuk jangka panjang pasti ngaruh. Kasarnya kayak tetesan air yang ke batu juga batu lama-lama bolong kan. Iya, Oh, iya. benar. Dan juga si anatomi gajah ini di punggungnya itu ada agak celah gitu, agak celah. Jadi kalau kita dudukin lama-lama dia ngedekok ke dalam gitu. Oh. Jadi emang bukan untuk ditunggangi. Oh, bisa nakuk ke dalam. Iya, ada udah beberapa gajah yang kasusnya setelah jadi tunggangan buat turis, dia jadi ngedekok ke dalam gitu. Wah, kasihan banget ya. Gue kirain sengaja gitu memory foam soalnya gue pikir. Enggak, maksudnya bukan ya. Iya, memory foam cuma menyiksa. Oke, nggak boleh. Iya, Saya iya, berevolusi sakit ya. jadi unta tadinya ya. Ya kan, ada ininya Iya. jadi bisa ada pegangan di depannya. Oh, keras lama-lama memory foam nih. Nah, Gitu, gue pikir nggak gitu. boleh. Nggak Saya boleh tidak ya. setuju dengan hal-hal yang Udah nggak seperti boleh itu sekarang ya. di Brand Indonesia udah nggak boleh lagi nunggangi gajah. Iya. Oke. Udah official. Tapi kan di Thailand kan lagi rame tuh kan Nah kayak itu kebun susah kalau binatang Thailand yang- kontrolnya karena mereka emang sering bergantung sama hewan dan juga gajah ini menjadi daya tarik di Thailand kan. Iya. Kalau kita beli baju oleh-oleh kan gambarnya Thailand gajah, gitu. Gajah. Iya, Emang iya. logonya Thailand gajah Iya, kayaknya deh, kayak hewannya gitu. Thailand. Iya. Iya. Jadi masih susah untuk dikontrol gitu kalau untuk Thailand. Dan juga beberapa sirkus harimau di Thailand masih berjalan. Salah satu sirkus di Asia yang masih berjalan tentang sirkus binatang di Thailand. Kayak kita kalau ke Thailand masih ada kan untuk turis sama harimau yang foto untuk Foto-foto. harimau kayak gitu kan masih ada di Thailand. Iya. Itu kan ya sama-sama sebenarnya ada sedasi juga untuk mereka biar lebih chill. Iya, agak Dan juga- dibius dikit ya. Masih ada bius karena iya, mereka iya. nggak mungkin secil itu. Dan juga beberapa turis ada yang korban dicakari gitu masih ada gitu. Iya, kemarin sempat rame tuh. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada ya. Pasti ada. Iya. Atau mungkin kan Thailand ini mungkin spesialisasinya biar chill aja gitu kan. Dia buat bikin chill kan dia spesialisasi banget Makanya kan harimau Thailand. di sana kok matanya agak merah gitu maksudnya kan. Maksudnya itu bukan. Bukan ya. Oh, bukan. Beda. Iya. Walaupun di sana legal tapi bukan bukan. sedasi ini suntik-suntik. Suntik ya. Oke. Sedasi. Nggak boleh ya. Nggak boleh, maksudnya. nggak boleh. Bius-bius gitu ya. Gue pernah datang ke beberapa tempatnya, gue lihat lah mengertikan tentang harimau gitu kayak harimau nggak secil ini deh gitu. Kayak kita tepok-tepok diem aja gitu kan nggak mungkin harimau. Dia predator kucing gitu. Kucing kan seneng main bergerak. Oh iya. Nggak mungkin secil itu. Bahkan kucing aja ditepok-tepok aja belum tentu kayak gitu ya. Iya kan apalagi harimau predator gitu. Iya. Pasti ada. Gue pernah Gila nonton di ya. sana sih. Jadi dua-duanya situ foto sama-sama chill mungkin dua-duanya gitu ya. Nah, Sama-sama chill. kan kalau dulu kan ular sering jadi Ular nggak foto. masalah. Kok ular gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, enggak. Oh, Nggak gitu. apa-apa, nggak Orang bisa. hutan gimana orang hutan? Orangutan tuh udah nggak boleh bukan karena nyiksanya tapi zoonosisnya, penyakit yang menular antara manusia ke hewan atau nggak hewan ke manusia. Oh iya bener. Karena daerah kita 90%, 97% sama kayak orangutan. Jadi kalau Iya, kita kayak gua lagi pilek, pasti orangutan juga ketular. Dan Oh, sebaliknya iya. kalau dia lagi sakit bisa nular ke kita. Iya. Oh, Oh iya Gitu. DNA Jadi mirip ya. sensitif itu. Gitu. Heeh. Kalau IQ-nya gimana? IQ-nya tinggi juga orangutan, Tinggi, pinter tinggi. banget. Tinggi, Beberapa orangutan itu udah yang apa ya? mirip 50-an manusia. paling. Iya, dia mentalnya sama kayak anak kecil umur 6 tahun. Lumayan tuh. Kurang lebih kayak 6 tahun. Dia pinter banget. 6 tahunnya udah ini lagi kompetisi matematika lagi. Iya, Gitu. Gitu. Kayaknya 50-an ya, sekitar 50-an ya. Waktu itu gue Kok setahu gue 90-an ya? 80 90 lebih tinggi ya? 50 kok. lebih tinggi dari 50 lebih ya? tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Oh. Pinter dia. Tinggi Dari setahu gue. 78 lebih tinggi ya, Pak? Nah, itu IQ-nya. Gitu dari tadi Iya tuh di kan? situ tuh. Iya. Ada benar. beberapa eksperimen yang ke orangutan atau enggak ke simpanse gitu ya, atau ke gorila. Tes memori. Jadi ada beberapa angka 1 sampai 10, cuma diliatin beberapa detik hilang. Terus dia tahu Ih, di mana gua aja. liat tuh. Itu kan Cepet banget. Cepet Sumpah cepet banget. itu kan kita aja belum tentu bisa gitu ya, yang kita yang sampai kuliah aja belum bisa gitu kan. Iya. Dia kayak
langsung keganti kan? Keganti hilang, dia langsung tahu di mana 1 sampai 10 urutan, 1 2 3 4 5 6 10 gitu. Dan beberapa kali challenge gitu. Dia bisa tahu. Dilihatin cuma enggak apa sentik lah paling tok hilang gitu langsung 1 2 3 4 5 6 7 10. Ya, berarti pinter lah kalau kayak gitu. Pinter. Lebih dari kita mungkin kan. Bisa jadi. Ada beberapa yang bisa lebih dari kita. Kemampuannya gitu. Walaupun ya tetap ya balik lagi hewan paling pintar itu ya paus. Paus ya, orca. Ya kan? Paus sperm bukan sih, sperm whale enggak ya? Kalau gue sejauh ini yang gue tahu informasinya orca. Orca ya? Orca ya. Orca tuh paus pembunuh kalau nggak salah. Yang warnanya hitam putih itu. Hitam putih. Iya betul. Setahu ini masih di orca. Masih di orca ya. Yang emang yang apa yang paling pintar tuh yang paus itu karena keluarga paus lah. Keluarga paus karena ternyata nggak semua hewan tuh punya bahasa gitu. Iya benar. Tapi nanti kita sampai ke sana ya. Nanti kita sampai ke sana ya. Dan juga yang gue tahu tentang teknologi ini, kita nggak lama lagi bisa komunikasi sama hewan pakai AI. Tapi gue baru tahu ternyata primata itu nggak sampai tahap punya bahasa loh ternyata. Katanya. Tapi gue selalu terpikirkan gitu. Kalau misalkan hewan di rescue itu sebenarnya mereka ngerasa di rescue apa ngerasa diculik? Karena sekarang aja orang yang tinggal di hutan aja tuh banyak orang yang tinggal di hutan. Bener. Dan mereka kadang berselisih sama hewan-hewannya. Karena mereka cuman misalnya nanam doang, tapi wah ditimpukin pakai batang sama orang hutan atau apa misalnya gitu ya kan. Akhirnya mereka merasa wah hewan yang jahat nih. Kan hewan kan makin lama kan makin banyak yang dikecilin kan, kayak misalnya anjing yang tadinya misalnya apa anjing tikap. Pudel misalnya. Ada yang mini, ada yang tikap, ada yang apa. Makin lama makin berusaha untuk dikecilin gitu. Pendapat lu gimana tentang itu?